dari sahabat yang mengatakan boleh setiap melakukan suatu perbuatan bisiril Fatihah, Al-Fatihah. Jadi semua amalan sedikit-sedikit apa? Al-Fatihah. Kalau Anda berdalil dengan demikian, carikan kita dari riwayat sahabat ada nggak yang melakukan seperti itu? Kalau tidak ada, cukup berhenti di situ. Jangan buka pintu-pintu baru lagi. Mengerikan, teman-teman. Mengerikan. Untuk teman-teman yang sudah menyimak video ini, harap tonton sampai selesai karena pembahasannya cukup penting dan unik. Terutama teman-teman Aswaja, khususnya warga Nahdliyin yang sering mengamalkan bisiril Fatihah ataupun Al-Fatihah setelah berdoa. Pertama, kita ucapkan terima kasih kepada Ustadz Dahrul Falihin Ustadz Dahrul Falihin LC yang sudah mengingatkan kita betapa pentingnya sebuah dalil untuk amalan, termasuk amalan bisiril Fatihah itu. Karena yang sering kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari, kadang kita itu kurang perhatian tentang dalilnya. Saya yakin warga Nahdliyin yang perhatian terhadap dalil bisiril Fatihah dan Al-Fatihah itu sedikit. Sehingga bisa jadi apa yang disampaikan oleh Ustadz Dahrul Falihin itu sebuah gebrakan supaya orang-orang itu kaget, ya kan gitu. Kaget dan lalu oh iya ya, ini sebenarnya ada amalannya enggak? Ada contohnya enggak? Jangan-jangan ini amalan fitnah. Wah, kalau orang awam dengar gebrakan itu ya tentu langsung waduh, ternyata selama ini NU ini penuh dengan kebid'ahan gitu. Namun bukan berarti itu tidak ada ya. Kita tidak perhatian bukan berarti tidak ada. Banyak ulama ya, tentu itu sebuah rumusan yang sudah dianjurkan oleh para ulama ya, terutama ulama-ulama Nusantara kita. Nah, di dalam kitab Al-Isti'anah bil Fatihah ala Najahil Umur, kitab yang dikarang oleh salah satu ulama bermadhab Hambali, beliau seorang fakih, seorang muhaddis. Beliau itu mengutip perkataan dari Imam Atha. Di sini lengkap dengan sanadnya, teman-temannya. Akhbarona jama'atun min suyukhina, anba'ana Ibnul Muhib, anba'ana jama'atun min suyukhina. Kita langsung lompat saja, sanadnya ini bisa dibaca teman-teman sampai haddatsana Ibnu Humaid, haddatsana Zaid an Thalhah bin Umar qala. Sami itu Atha, saya pernah mendengar Imam Atha. Imam Atha ini adalah salah satu tabi'in ya, tabi'in generasi awal, teman-teman. Beliau fuqaha juga muhaddis. Yaqulu, berkata Imam Atha ini, idza aradta hajatan, kalau engkau menghendaki sebuah kebutuhan, sebuah hajat, sebuah keinginan, faqra bi Fatihatil kitab, maka bacalah Fatihah hatta tahtimah, sehingga kalian itu membaca Fatihah sampai selesai. Jadi jangan setengah, dibaca mulai dari Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin begitu. Nah, apa yang akan kita dapat ketika kita itu membaca suratul Fatihah? Tuqdo insyaallah. Insyaallah apa yang kita inginkan, hajat yang kita butuhkan itu insyaallah terpenuhi. Entah itu jangka dekat ataupun jangka panjang ya wallahu a'lam. Yang jelas ini anjuran dari Imam Atha, insyaallah. Ya ini insyaallah. Dan perlu juga kita ketahui ya, bahwa setiap berdoa ataupun setiap memiliki keinginan itu tidak wajib membaca Fatihah, itu tidak wajib. Ini sebuah upaya saja, sebuah upaya, sebuah usaha agar apa yang kita inginkan, hajat kita itu segera terpenuhi atau paling tidak terpenuhi meskipun itu lama. Jadi apa yang kita amalkan itu ya bukan berarti nyelonong begitu saja tanpa ada dasar. Ada kok ternyata. Kalau misalnya yang dipertanyakan, apakah para sahabat, para tabi'in itu mengamalkan bisiril Fatihah setiap selesai berdoa? Logika sederhananya kan begini teman-temannya. Imam Atha memberikan saran, memberikan anjuran, memberikan rekomendasi, tapi beliau sendiri tidak melakukan, kan lucu. Yang jelas ya Imam Atha yang melakukan hal ini, kan begitu. Itu logika sederhananya saja seperti itu. Artinya kita yang ngeyel katanya ya, kita ngeyel membaca bisiril Fatihah. Kalau misalnya ada ujian, kita pengen
lulus, kita pengen mendapatkan nilai yang baik, kita ingin sukses naik kelas, kemudian berdoa, ya Allah semoga nilai saya baik, apa yang saya kerjakan mendapatkan hasil yang memuaskan. Biasanya kan bisirul fatihah. Wah, teman-teman santri biasanya seperti itu. Atau misalnya teman-teman santri yang pengen mendapatkan jodoh, semoga jodoh saya begini begitu, bisirul fatihah gitu. Jadi ini sebuah tangga agar apa yang kita utarakan, apa yang kita inginkan itu tercapai. Ya Allah pasti mengabulkan semua doa, pasti. Tapi ini sebuah upaya kita itu mengupayakan, mendapatkan membawa rekomendasi agar apa yang kita inginkan itu segera tercapai atau terkabul. Dan ingat teman-teman, ini bukan wajib ya, bukan wajib. Jadi nggak harus. Tapi ketika kita membaca, ya lebih bagus karena ini ada anjurannya. Dan ini berdasarkan hadis sahih teman-teman. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.